pertama yang harus disiapkan sebelum memang kita menilai si hewan tadi, kita juga harus mempersiapkan namanya alat pelindung diri, Pak. Standarnya ini rekomendasi kami nggih, dari PDM. Yang pertama adalah kalau panjenengan punya sepatu khusus, ya kaitannya dengan apa namanya? Yang tinggi itu Pak namanya Pak. Sepatu boot namanya, sepatu boot, saya tiba-tiba lupa. Sepatu boot kalau bisa pakai itu bagus Pak. Ya karena juga biasanya itu di dalamnya buat nyimpen belati atau apa pisaunya biasanya, biar nggak ngenai yang lain. Terus yang kedua, yang disarankan juga yang sangat-sangat penting itu sebetulnya adalah sarung tangan Pak. Sebetulnya, cuman ini ribet, lama-lama sumuk, saya tahu, lama-lama keringetan tangan, sumuk, males, lepas buang, gitu kan. Nah, penting lagi, kalau di standar Juleha itu, setelah sarung tangan seperti ini, ada sarung tangan besi, Pak. Biasanya di tangan kiri, dipakainya. Untuk apa? Ya, ketika nanti kita akan motong, itu kan, gerakan pisau ini kan bisa bebas liar kan, Pak. Ya kita bisa pegang hanya di pegangannya saja, tapi ketika mulai turun, ini mulai liar kan, ini bisa kena tangan kiri. Biasanya tangan kiri itu pakai sarung tangan khusus buat menjaga biar nggak kena pisau. Sapu tangan besi, harganya lumayan. Tapi itu jadi inventaris yang baik kalau panjenengan di tempat pemotongan kan rutin kan, itu bisa dipakai terus. Berikutnya biar tidak kemana-mana pakai apron Pak. Apron sekarang murah, ada yang harganya cuma Rp300. Satu bungkus tuh harganya bisa cuma 10.000, isinya buahnya Pak. Itu bisa dibagi-bagi. Murah belinya, nggak tahu nanti kalaupun PDM bisa bantu, bisa. Kalau enggak ya di Alkes loh Pak, banyak. Cari namanya apron. Harganya murah sekali Pak, nggak sampai 500 satunya. Setelah itu yang paling bagus lagi kalau bisa nutupi kepala Pak. Keringet itu kan kadang bisa kemana-mana ya. Pas motong gini tetes ke sini, tetes ke situ, pakai tangan. Nah ini lama-lama jadinya kotor semuanya. Ini juga harus diperhatikan. Sudah lengkap seperti itu. Nah, baru kemudian diskusi dulu Pak sama tim. Diskusi dulu. Yang motong ini siapa? Jangan pengen-pengenan kayak saya dulu nanti pisaunya pakai rebutan. Yang motong ini siapa? Kemudian timnya itu yang mau pegang siapa? Dan harus saling jujur. Siapa yang memang belum pernah dan siapa yang pernah harus ngaku. Biar nanti ketika mulai mau merobohkan itu tidak mencederai satu sama lain. Gitu. Jangan bohong kalau belum pernah gitu, kira-kira gitu. Saya selalu menyarankan seperti itu. Oke, setelah itu tadi timnya juga sudah lengkap. Nah, peralatan-peralatan semacam ini kayak tempat buat mengangkatkan si kambing untuk nanti proses penguliti, itu juga harusnya terpisah seperti ini. Nah, ini karena kambingnya cuma satu, nah itu juga lagi santai dia. Itu sebisa mungkin kambing ya kambing Pak jajarannya. Ya kan hadapnya kalau bisa dihadapkan kalau di sini enggak perlu sih Pak. Maksudnya hadapnya itu ke tembok Pak. Jangan yang langsung lihat temennya dikuliti gini loh. Nah, kalau enggak punya spanduk-spanduk bekas itu bisa dipakai buat nutup gitu kan, atau pakai kain. Monggo investasi aja buat di masjidnya masing-masing, di tempatnya masing-masing, pakai kain aja, nanti tiap selesai digulung, dipakai lagi tahun-tahun berikutnya kan bisa. Berikutnya lagi yang penting, alas Pak. Jangan pakai kulitnya sapi buat ngalasi motong sapinya, ini sering terjadi. Muales, buka aja kulitnya, baru dipotongi di atas kulitnya, ini sering. Karena terpal cor tuh nggak mahal kok Pak. Buat terpal-terpal yang di bangunan-bangunan, saya terakhir beli kalau buat plastik cor itu harganya 125. Itu lumayan, dibagi dua udah lebar sekali. Bahkan terpal itu juga murah ya, bisa untuk dibeli juga. Kira-kira itu. Jangan pakai jas hujan. Ini sering juga dipakai. Jas hujan dibagi dua, dibuka banyak, itu jangan. Ya pakai terpal mawon sudah cukup. Mungkin itu dulu Pak, kaitannya dengan persiapan-persiapannya. Yang motong ini siapa, kemudian timnya itu yang mau pegang siapa. Dan harus saling jujur, siapa yang memang belum pernah dan siapa yang pernah harus ngaku. Biar nanti ketika mulai mau merobohkan itu tidak mencederai satu sama lain. Gitu. Jangan bohong kalau belum pernah gitu, kira-kira gitu. Saya selalu menyarankan seperti itu. Pemimpinnya harus jelas Pak, siapa yang menginstruksi, yang eksekusi juga harus jelas. Jangan sampai ada 2 komando dalam satu tim. Kecuali memang timnya mau dibagi 2, biar tidak terlalu capek. Mungkin mau yang ngerjakan pagi dulu, shift 1 yang ngerjakan, yang 2 yang bantu. Nanti berikutnya ketika udah mulai setelah siang,
tim 2 turun, tim 1 yang bantu. Itu juga bisa kalau memang jumlahnya terbatas. Ya, karena ngangkat kambing begini satu masih enteng, Pak. Ngangkat sapi 4 gitu wis mulai. Peralatan-peralatan semacam ini kayak tempat buat mengangkatkan si kambing untuk nanti proses penguliti itu juga harusnya terpisah seperti ini. Nah ini karena kambingnya cuma satu, nah itu juga lagi santai dia. Itu sebisa mungkin kambing ya kambing, Pak, jajarannya. Ya kan hadapnya kalau bisa dihadapkan ke, kalau di sini nggak perlu sih, Pak. Maksudnya hadapnya itu ke tembok, Pak. Jangan yang langsung lihat temennya dikuliti gini loh. Nah kalau nggak punya spanduk-spanduk bekas itu bisa dipakai buat nutup gitu kan, atau pakai kain. Monggo investasi aja buat di masjidnya masing-masing, di tempatnya masing-masing, pakai kain aja, nanti tiap selesai digulung, dipakai lagi tahun-tahun berikutnya kan bisa. Berikutnya lagi yang penting, alas, Pak. Jangan pakai kulitnya sapi buat ngalasi motong sapinya, ini sering terjadi. Muales, buka aja kulitnya, baru dipotongi di atas kulitnya, ini sering. Karena terpal cor tuh nggak mahal kok, Pak. Buat terpal-terpal yang di bangunan-bangunan, saya terakhir beli kalau buat plastik cor itu harganya 125. Itu lumayan, dibagi 2 udah lebar sekali. Bahkan terpal itu juga murah ya, bisa untuk dibeli juga. Kira-kira itu. Jangan pakai jas hujan. Ini sering juga dipakai. Jas hujan dibagi 2, dibuka banyak, itu jangan. Ya pakai terpal mawon sudah cukup. Motong itu bukan gerakan untuk naruh gini loh, Pak. Bukan ditaruh duk gini. Bukan juga digesekkan jret gini. Bukan juga dengan sekuat tenaga terus didorong begitu. Motong itu cuman gerakan pisaunya aja. Sebetulnya pisaunya ini sebenarnya kalau kita ngomong standar, Pak ya. Standarnya itu ya saya nggak mau ngomong ini standar atau enggak, tapi kan ini contoh ya, Pak ya. Ukurannya tadi menyambung ke cerita Bapak juga. Ukurannya itu adalah 2 kali lebar lehernya. Itu standarnya. Jadi kalau sapi itu lebar lehernya itu jangan ngomong panjang, Pak ya. Muter lah kalau panjang. Ya lebarnya ketika posisi tidur itu berapa? Kalau itu 30, berarti ya rata-ratanya harusnya pisaunya sekitar 40-an sampai 50, bahkan 60. Nggih, harusnya kalau standarnya 2 kali minimal. Ada juga standarnya pakai 1,5 kali. Paling bagus punya pisau itu ukurannya panjangnya bilahnya ini ukurannya sekitar 30 sampai 35. Itu paling standar kalau panjenengan punya. Nggak usah terbohongi dengan merek, Pak. Victorinox, super tajam gitu. Nggak usah dilihat itu. Yang dilihat ya panjangnya berapa, kemudian tajamannya kayak apa. Meskipun tajam sekarang, tapi bisa jadi nggak tajam loh besok-besok karena udah nggak dipakai. Kan makanya tiap tahun aja. Keluarkan senjatanya tiap tahun, kira-kira kan begitu. Jadi panjangnya itu kenapa kok harus 1,5 sampai 2 kali? Tadi Pak menjawab pertanyaan Bapak, motong itu bukan gerakan untuk misalnya lehernya di sini, Pak ya, bukan untuk ditaruh begitu. Bukan cuma dihentakkan duk gitu. Ini bukan lagi mecah balon. Kalau lomba mecah balon 17-an, dek gitu. Ini bukan juga gerakan yang apa ya? Kayak kita itu motong geraji. Ya, kalau geraji kan taruh dulu, kita cari celahnya, ketemu, terus. Karena bergerigi. Nah, karena ini pisaunya tajam, memang harusnya tajam. Yang harus dilakukan apa? Motongnya itu cuma gerakan pisaunya, Pak. Naik. Sebenarnya cuma gerakan itu. Nah, ini harusnya nggak capek. Harusnya nggak capek. Kalau sampai capek, berarti tenaga yang lebih tadi itu keliru. Harus latih lagi. Kalau misalnya nanti mau motong, gitu kan? Kenapa harus posisi seperti itu? Jadi posisinya itu ada namanya saluran pernafasan. Itu cuma 1. Hidungnya 2 kan, turun ke bawah, paru-paru di bawah sini kan. Turun di sini ini cuma 1. Nah, yang di depan sendiri kerasa ini, kalau turun ke depan ini kerongkongannya buat makanan. Jadi kita sudah identifikasi ada 2, makanannya dulu sama pernafasan. Itu harus kepotong. Kelihatannya gimana yang pernafasan itu? Bedanya kalau nanti habis kepotong, kelihatan cincin, Pak. Putih-putih banyak gitu. Itu saluran nafas. Nah, kalau kerongkongan pas kepotong, dia nggak akan keluar apa-apa, pun bahkan makanan paling keluar.
Dan harusnya nggak keluar kalau dia memang harusnya diistirahatkan, nggak makan sebelum pemotongan. Udah ketemu 2, ada 2 lagi Pak yang harus sabar bos. Di samping sebelah luar sini, yang menjulur dari samping leher ini ke bawah, sama di sebelah kanan, 2 begitu, ada pembuluh darah. Nah itu kenapa gerakannya itu harus dari samping, dari bagian bawah begini naik keluar gitu. Jadi ketika posisinya nanti dia rebah ke bawah begitu, posisinya itu kita ngambil dari bawah dulu, dari bawah begitu, terus dibawa aja ke atas. Ini bukan gerakan disentuh, duk gitu. Ada tadi di video saya lihat beberapa, bahkan ada yang sapinya itu ditaruh di pohon agak tinggi, ngawang gini, badannya di bawah, terus yang satunya narik kepalanya dari samping. Jadi pohon digunakan pakai tuas gitu loh Pak. Terus yang motong ngek-ngek gitu tinggal pergi. Bukan itu Pak, karena kalau begitu juga posisi jantung ini kan di bawah, kalau kepala juga di atas, larinya darah tuh nggak habis. Salah satu tujuan kita motong itu adalah menghabiskan darahnya itu benar-benar keluar dari tubuhnya, dari jantung. Ya, yang dari kepala nggak ada masalah, tapi yang dari jantung tuh dorong semuanya biar keluar cepet. Artinya berarti kita harus dapat potongan terbaik itu pembuluh darah yang kiri kena, ke tengah ketemu kerongkongan sama jalur nafas kena, ke atas kena yang ke sebelah kanan. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, salah satu poin penting juga adalah memastikan hewannya mati. Dari mana? Ya jangan ditinggal habis motong, dicek dulu. Biasanya kalau teman-teman Juleha itu habis motong, dicek. Kalau ada yang nggak ngalir satu pembuluh darah yang kiri atau kanan, harus segera, biasanya ada yang nyumbat. Dibuka aja pakai tangan. Nggak usah pakai pisau lagi, jogrok-grok, medeni malan. Ya kan, grok-grok ini malah ke film horor jatuhnya. Tinggal dibuka aja, keluar udah, biarkan. Gitu. Kembali lagi Pak, saya ingatkan, gerakannya itu bukan kalau di sapi Pak ya, memang lebih seru itu di sapi. Pegang dulu gelambirnya, naikkan dulu, ini buat patokan. Akhir dari gelambir yang naik itu adalah tempat Bapak motong. Taruh, jangan langsung dipotong, taruh dulu di bawah, biar kena dulu yang bawah. Sambil ini didorong, dikembalikan ke sana, ini dijoli naik. Shred, selesai. Tapi kalau memang belum kepotong, boleh Anda tambahkan. Kalau mungkin nggak yakin ya, karena nanti akan kelihatan tuh mancurnya 2 gini loh Pak. Yang paling jelas lihat mancurnya itu yang motong biasanya. Kok mancurnya yang atas toh, yang bawah mungkin tadi belum kena. Turunin sekali lagi. Kalau standar Juleha maksimal 3 Pak. 3 kali ya. 3 tarian. Tapi 3 tarian. Pendapat dokter ketika kita ngulangi lagi itu enggak boleh diangkat dulu. Jadi harus Masih nempel, betul. Ya. Posisi nempel Pak. Ya. Jadi kalau udah nangkat itu kalau di Juleha udah dianggap gagal loh. Apalagi kalau ujian kan ya penguji semua kan Pak. Yang motong satu wis ngene-ngene wisan. Naruh itu udah gini. Nah, yang sering salah Pak, mentok. Pisaunya tuh mentok ke ininya. Gini loh. Dasarnya belum sampai setengah. Jadi memang kayak di tempat itu kan nanti memang posisinya bisa turun kan Pak pisaunya. Itu bagus. Gitu. Jadi jangan sampai ketemu pisaunya mentok bahkan posisi begini naruh pisaunya. lurus saja dokter ya. Kalau bisa lurus begitu, agak bengkok sini tidak apa-apa, tapi bawa gitu, seret. Ya ini memang cuman gelambirnya diturunkan. sambil gelambirnya turunkan. Jadi kayak ada gerakan, biarkan beratnya kepala ini yang buat putus gitu loh Pak. Yang aus tengah ini Pak, 2 nih. Iya. Ya, 2 itu ya. Ya. Oh, itu aus gitu ya. Ada ausnya sedikit di atasnya ini kelihatan kayak ringgi-ringgi gitu. Iya, iya, iya. Ya. Jangan lihat yang atas Pak, nggak pernah ada kalau kambing sama sapi, kuda ada. Jangan pernah jenengan buka, loh kok giginya atas hilang? Nggak ada. Ya bisa begini nih. Poel nih Pak namanya, 2 nih. Berarti ini 1 pasang, artinya dia setahun. Kalau sapi yang dikejar 1, 2, sapinya juga 3, 4. Oh, 4 ya. Oke, 2 pasang. Berarti ini sah ya? Ya masih umurnya Pak, secara umur masuk. Berarti enak ini. Secara umur masuk. Langsung dibeli. Yang 1 udah pasti, yang 2-nya itu mau Pak, hampir. Nah itu masih bisa masuk hitungannya. Tapi kalau dibuka rata semua, balik wis. Berarti belum ada yang poel biasanya gitu. Pernah itu saya lihat ukurannya betul Pak, betul. Dibuka masih gigi susu semua, belum poel.
Berarti Sapi Jangan percaya sama info dari yang jual. Kita perlu konfirmasi karena kan sebagai panitia juga harus ikut memastikan betulkah itu umurnya segitu. Kalau belum, segera minta ganti. Kemudian tadi udah gigi, mata ini kan agak kotor ya Pak. Ya mungkin habis bergadang semalam. Mandi, Mas. Nah, mandi. Ya biasanya sampai kotor bahkan merah gitu itu sering namanya pink eye Pak kasusnya. Mata merah gitu berarti sakit posisinya. Lihat postur. Ada yang kusem gitu Pak. Kadang itu kusem gitu. jadi nggak gilap ya. Ya, mungkin ya kadang itu juga pengaruh, mungkin juga dia posisinya sakit. Sudah selesai cek, kira-kira memang baik, sehat ya, begitu tandanya. Kita nggak bisa tahu langsung hatinya sakit ini, ginjalnya sakit. Nah, bahkan dokter pun nggak bisa. Makanya nanti ada namanya pemeriksaan pos pemotongan. Harus dicek bareng-bareng. Nanti setelah ini habis kita potong, cepat kita buka, ada beberapa organ perlu kita cek. Tadi saya sampaikan juga di atas, penyakit-penyakit yang sering terjadi itu enggak usah khawatir. Cacingan itu pasti Pak. Saya kasih tahu dari mana cacing itu. Ya misalnya rumput ini loh Pak. Di satu batang rumput ini itu sebetulnya banyak telur cacingnya. Nggak ada cacingnya memang sekarang. Jangan liatin pun nggak akan pernah ada yang gerak-gerak Pak. Nggak ada cacingnya. Tapi ketika ini dimakan khusus sama kambing sama sapi, telurnya cacing itu masuk ke, kan ada 4 ya. Pencernaan sapi itu ada 4 titik, 4 kantong. Di salah satu kantongnya itu tumbuh ngerosok omahe Pak, wis nyaman. Oh, omahku iki. Netes. Kemudian dia migrasi pindahnya di hati. Dia senangnya di hati. Berarti nggak usah makan hati. Dia hidup di situ Pak. Sebentar Pak. Dia hidup di situ. Nah, ngerong Pak, ngerong kayak jalur gitu. Nah, jalurnya tuh ketika jenengan potong lihat heparnya tuh kelihatan nih putih-putih. Keras. Ya Pak, langsung yang simpel langsung nanti prakteknya nggak terlalu ribet. Enggak nek gak dikapakan oleh ini nyoba di praktek. Nah, Sing nganteng le. Nduk ini. Oh, nduk ah. Keri. nah. Jadi Yang depan kaki kiri, ya, yang depan yang nyilang di bawah. ya, ke kiri, naik. Kemudian naik ke atas, silangnya di atas, tapi ingat-ingat Pak ya, nyilangnya jangan lebih dari posisi ini. Posisi atasnya kaki ini loh, jangan ditaruh di sini. Ini sampai tarik sampai elek ya nggak jatuh kalau gini. Naik dulu. Di jangannya punggung Pak ya. Ya. Nah, habis dari situ turun ke samping. Terus lewatkan samping sini nanti tinggal kalau ini ditarik terus-terusan bareng. Kalau posisinya sapi Pak ya. Kalau kambing posisinya karena memang dia rendah, dia akan sulit jatuh. Kambingnya tinggal di bawah aja. Kalau posisi sapi bisa 2 orang nariknya ini. Yang satu tetap di depan. Kiri narik yang kuat yang mana? Yuk, berarti yang posisinya jatuh dulu aja Pak. Tinggal nanti yang dikuatkan yang mau sebelah mana. Ketika ini ditekan gini, posisinya ini akan turun gini loh Pak. Nah, posisinya malah talinya itu kayak satu-satu gini loh Pak. Posisinya bentar, kurang ke dalam satu. Biasanya WI penak. Nah, posisinya itu ribet Pak, satu-satu begini. Nah, posisinya nyampe gini loh Pak. Nanti yang terakhir. Terakhir ke selangkangannya. Oke, terus langsung turun. Nah, posisi ini Pak, jeleknya tadi kan tekanannya cuma di atas sama di bawah. Yang bawah naik, yang atas turun. Jadi posisi sapi akan jatuh begini. Akan gini posisi jatuhnya di tali yang pertama. Di tali yang kedua ini karena posisi begini, ini bagian bawahnya tuh kedepres semua, ketekan semua Pak. Ini bisa gagal nafas. Jadi kayak sesek gini loh. Tuh lihat, kalau ini lihat Pak, kita tarik, ini ketarik, naik perutnya ngangkat, ketarik lagi, depan ngangkat. Lutut jenengan, ambil di perutnya sama yang di belakangnya ini. Terus dibawa, dorongnya cuma pakai pinggul ya, dek gitu. Kaki keluar, turunkan.
Sarung tangan itu bukan buat gaya, itu buat keamanan. Nggih, bahkan memang baiknya di area sini itu orangnya memang jauh gini. Jangan ikut-ikut pegang sini, kan ada tuh Pak. Bantu niatnya, megangin. Di sini tapi. Nah, kalau ada apa-apa pas kaget naik nih, nyonteknya malah kena. Bismillah. Sampun nggih, Pak? Cangkemi. Tarik ke belakang. Ya. Kuat tanunya. Betul, kalau mau ditarik juga enggak apa-apa. Ditarik ke sini. Bawahnya ini. Boleh. Boleh Bang Gino. Betul. Jadi ini tarikannya lebih kuat ini. Boleh kewenceng. Untuk kencengnya. Boleh. Tuh. Sini posisinya gini ya. Pun. Dari bawah Dari bawah gini, terus dibawa ke atas. Ya, tapi kita lagi-lagi tergantung sama pisaunya sama pasangannya, orangnya sama pisaunya ini penting. Pisaunya nggak tajam. Dah. Jadi posisinya turun ke bawah. Ya kan? Nah, ini Bapak, mancurnya kan posisinya atas sama bawah nih. Kalau memang nggak yakin, jenengan boleh tambah dikit. Par ini ambil aja dulu. Dilepas dulu. Nggih, karena ini sering terkontaminasi sama ketika udah mulai buka ini. Hijau semua isinya. Yang ini baru nanti dicuci. Nggih. Dulu kan yang merah. Ini merah semua kan Pak, tadi saya cek. Merah. Ambil. Yang hijau, ini kan hijau nih. Terakhir. Merah dulu Pak. Nggih. Ya tadi kan sama Mas Adiono kan juga udah ditali kan yang bagian belakang. Nah, itu juga betul biar nggak keluar kemana-mana. Biasanya lupa nggak di sekalian. Iya. Makanya biasanya tuh sering panitianya diakan rafia udah dipotongi banyak, ditampilkan di samping gitu, tinggal ambil tali gitu. Ngoten. Nggih pun kita naik Bang.